Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita akan belajar tentang segmentasi pasar. Nah, sebelum membahas lebih jauh, pada hakikatnya kunci sukses, kemajuan, serta keberhasilan suatu perusahaan dalam hubungannya dengan pembeli atau konsumen merupakan kesuksesan pada bidang pemasaran dalam hal memasarkan produknya. Nah, keberhasilan bidang pemasaran tersebut bisa terwujud salah satunya apabila berhasil melakukan segmentasi pasar. Nah, apa yang dimaksud dengan segmentasi pasar? Baik, kita sekarang akan membahas mengenai segmentasi pasar. Namun ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama adalah tentang pengertian segmentasi pasar, dilanjutkan dengan tujuan, manfaat, syarat, dasar-dasar, serta variabel segmentasi pasar. Ya, kita mulai dari yang pertama tentang pengertian segmentasi pasar. Coba kalian lihat ilustrasi berikut ini. Nah, pada gambar yang di bawah ya terdapat segerombolan anak ya yang mempunyai karakteristiknya masing-masing. Ada anak-anak yang berwarna merah, ya, ada anak-anak yang berwarna biru, dan ada anak-anak yang berwarna kuning. Dari sekumpulan orang ini, ya, sekumpulan anak ini, kemudian kita kelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Yang merah berkumpul bersama teman-temannya warna merah, yang biru berkumpul dengan teman-temannya yang warna biru, dan yang kuning berkumpul dengan teman-temannya yang berwarna kuning. Sehingga mereka sudah terbentuk berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Ya, ada siswa SD yang berwarna merah, ada siswa SMP yang berwarna biru, dan siswa SMA berwarna kuning. Nah, ini adalah ilustrasi dari segmentasi pasar. Jadi, segmentasi pasar adalah suatu proses mengidentifikasi dan menganalisis pasar ke dalam segmen-segmen pelanggan yang potensial menurut persamaan karakteristik dan perilaku pembeli. Saya garis bawahi pada persamaan karakteristik dan perilaku pembeli. Dalam ilustrasi tadi kita lihat ini adalah sekumpulan anak-anak. Kita anggap anak-anak ini adalah suatu pasar. Maka dalam proses segmentasi pasar kita mengidentifikasi dan menganalisis. Oh, anak ini warnanya merah, anak ini warnanya biru, anak ini warnanya kuning. Berdasarkan apa? Berdasarkan persamaan karakteristik. Lalu kita bagi yang merah, oh ini merah, ini biru, ini kuning. Nah, atau dengan kata lain, segmentasi pasar diartikan sebagai aktivitas membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen atau bermacam-macam ya, bermacam-macam karakteristiknya ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen atau sejenis. Membagi pasar yang bersifat heterogen ini ya, yang di bawah ini adalah pasar yang heterogen, bermacam-macam jenisnya. Ada yang merah, biru, dan kuning. Ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen atau sejenis. Nah, ini pasar tadi sudah diidentifikasi dan dianalisis karakteristiknya, kita mendapatkan bahwa sekumpulan orang ini berwarna merah, berwarna biru, dan berwarna kuning. Sehingga terbentuklah satuan-satuan pasar yang bersifat sejenis atau homogen, yaitu yang merah, oh mereka siswa SD, yang biru, oh mereka siswa SMP, dan yang kuning, oh mereka adalah siswa SMA. Ya, itulah pengertian dari segmentasi pasar. Selanjutnya kita membahas tentang maksud atau tujuan dari segmentasi pasar. Maksud dan tujuan segmentasi pasar yang pertama adalah pasar lebih mudah untuk dibedakan. Ya, jadi tahu kita mana siswa SD, mana siswa SMP, dan mana siswa SMA, mana petani, mana pedagang, dan mana nelayan. Jika pembeli sudah tersegmentasi dengan baik di dalam sebuah pasar, maka akan lebih mudah dipahami dan dipenuhi seleranya. Selera siswa SD tentu akan berbeda dengan selera siswa SMP. Begitu juga dengan siswa SMA. Ya, mereka mempunyai seleranya masing-masing. Selera nelayan akan berbeda dengan selera petani dan juga selera pelajar. Nah, kemudian yang kedua, pelayanan kepada pembeli yang lebih baik.
Jika sudah tersegmentasi berdasarkan karakteristiknya tadi, oh yang merah itu adalah siswa SD, maka pelayanan terhadap siswa SD akan lebih optimal. Kita tahu bagaimana kita harus melayani pelanggan kita, yang mana mereka adalah siswa SD. Nah, kemudian yang ketiga adalah strategi pemasaran yang akan lebih terarah. Dengan adanya segmentasi pasar, maka akan menjadi mudah dalam mengelompokkan dan bisa melayani konsumen yang bersifat homogen, ya. Jadi yang tadinya heterogen, ketika kita sudah tersegmentasi, ya, misalkan anak-anak ini masih berkumpul ya secara heterogen, ya, secara majemuk menjadi satu, kita akan susah untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka. Tetapi ketika mereka sudah berkumpul sesuai dengan jenjangnya masing-masing, oh ternyata ada siswa SD, siswa SMP, dan siswa SMA, itu akan lebih mudah dalam kita memberikan pelayanan, melayani mereka, ya, dengan sasaran pasar yang lebih jelas tadi, ya, siswa SD, siswa SD, siswa SMP, siswa SMP, SMA pun demikian. Maka strategi pemasaran akan terprogram dan direncanakan lebih terarah, ya. Bagaimana memasarkan produk pada mereka anak-anak SD gitu kan. Seperti mungkin kita mempunyai sebuah produk mainan, ya, atau mungkin buku-buku pelajaran, buku-buku bacaan. Tentu dalam memasarkan produk buku itu terhadap siswa SD, SMP, dan SMA akan lebih terarah berdasarkan segmentasi itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah manfaat dari segmentasi. Manfaat yang pertama adalah mampu menerapkan gagasan pemasaran dengan lebih jelas. Kita sudah tahu nih target pasar kita itu siapa, sehingga gagasan pemasarannya, ya, strategi pemasarannya akan jauh lebih jelas. Kemudian yang kedua, bisa mengatur produk dengan lebih baik. Ketika kita tahu target pasar kita adalah siswa SMA, maka produk bisa kita atur dengan lebih baik sesuai dengan target pasar kita. Yang ketiga, mampu menemukan dan membandingkan kesempatan pasar. Apa sih peluang yang ada pada siswa SMA? Kemudian yang keempat adalah mengelompokkan anggaran yang dimiliki secara tepat dan dapat menciptakan daya tarik di bidang pemasaran. Karena sudah tersegmen dengan baik, maka strategi yang kita lakukan juga akan lebih terarah sehingga akan menciptakan daya tarik tersendiri di bidang pemasaran. Dan yang selanjutnya adalah perusahaan berada pada posisi yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah syarat segmentasi pasar. Yang pertama adalah measurable atau harus dapat diukur. Segmentasi pasar yang dilakukan harus bisa diukur dari segi besar, luas, serta daya beli segmen pasar tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah actionable atau harus bisa dilaksanakan. Segmentasi pasar yang dilaksanakan harus bisa melayani segmen pasar secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah accessible atau harus bisa dicapai. Segmentasi pasar yang dilaksanakan harus dapat dicapai dengan baik, yaitu tercapainya pasar sasaran atau target market. Nah, kemudian yang terakhir adalah substansial atau harus cukup luas. Segmentasi pasar yang dilaksanakan pada dasarnya lebih membuat pasar yang luas terkesan lebih sempit. Tapi pada hakikatnya pasar yang homogen harus cukup luas supaya bisa memasarkan produk sehingga dapat menghasilkan laba atau keuntungan. Nah, kemudian selanjutnya adalah dasar-dasar segmentasi pasar. Ada 3 dasar dalam segmentasi pasar. Yang pertama adalah dasar psikografis. Dasar psikografis adalah mengelompokkan pasar menurut ciri-ciri kepribadiannya. Kriterianya adalah dari kelas sosialnya, gaya hidupnya, dan kepribadian orangnya. Nah, kemudian yang kedua adalah dari segi geografis atau mengelompokkan pasar menurut kondisi geografis seperti tempat, lokasi, dan daerahnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari segi demografisnya, adalah mengelompokkan pasar menurut keadaan kependudukan, meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, jumlah anggota keluarga, pendapatan, pekerjaan, agama, ras, kepemilikan rumah, dan lain sebagainya. Ini adalah dasar-dasar segmentasi pasar. Nah, dari dasar-dasar inilah kemudian kita menentukan variabel segmentasi pasar. Apa saja variabel segmentasi pasar? Ya, yang pertama adalah variabel geografis. Variabel geografis
dalam segmentasi pasar didasarkan pada kriteria lokasi, tempat, dan daerah konsumen. Selanjutnya, segmentasi pasar bisa dikembangkan menjadi beberapa bagian, yaitu berdasarkan wilayah. Segmentasi berdasarkan wilayah ini wujudnya bisa berbentuk negara, provinsi, kabupaten, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, berdasarkan daerah kepadatan penduduk. Nah, segmentasi berdasarkan kepadatan penduduknya bisa dilihat dari jumlah kepadatan penduduk. Misalnya, Jakarta atau kota besar lainnya seperti Surabaya, Semarang, Medan, Denpasar, dan lain sebagainya yang dijadikan sebagai pasar sasaran. Dan yang ketiga adalah berdasarkan iklim. Segmentasi berdasarkan iklim ini diamati mengenai keadaan cuaca dan iklim suatu daerah yang dihubungkan dengan produk yang dipasarkan. Contohnya misalkan daerah pasar di wilayah daerah dingin ya, maka produk kulkas tidak begitu diminati karena iklimnya sudah dingin. Kemudian selanjutnya adalah variabel demografi. Segmentasi pasar berdasarkan pada demografinya digambarkan sebagai berikut ya. Yang pertama adalah umur. Umur segmentasi patokannya adalah umur konsumen. Misalkan umur kurang dari 6 tahun, umur 6 tahun sampai 11 tahun, umur 12 sampai 20 tahun, dan sebagainya. Nah, contoh konkretnya, misalkan ada produk sampo ya. Sampo ini ditujukan untuk orang dewasa, berarti tidak boleh dipakaikan untuk bayi. Kemudian selanjutnya berdasarkan jenis kelamin ya. Jenis segmentasi ini biasanya untuk barang atau produk kosmetik, pakaian, aksesoris, majalah, mobil, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah besarnya jumlah atau anggota keluarga. Besarnya keluarga segmentasi patokannya adalah jumlah anggota keluarga. Contohnya, jumlah anggota keluarga berjumlah 1 sampai 2, 3 sampai 4, 5 sampai 7, 8 atau lebih. Nah, kemudian yang keempat adalah tipe keluarga. Tipe keluarga segmentasi patokannya adalah apakah tipe keluarga inti yaitu suami dan istri, atau keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri, anak, atau keluarga besar yang terdiri dari suami, istri, anak, orang tua, saudara. Nah, kemudian yang kelima adalah pendapatan. Pendapatan segmentasi patokannya adalah pendapatan masyarakat. Karena pendapatan seseorang tidak sama, ada yang besar, ada juga yang kecil. Segmentasi jenis ini dipakai khusus untuk produk perusahaan berupa pakaian, kendaraan, kapal, kosmetik, perjalanan, dan liburan. Nah, besaran pendapatan ini akan mempengaruhi produk yang kita tawarkan. Nah, kemudian yang keenam adalah pekerjaan. Pekerjaan segmentasi patokannya adalah pekerjaan masyarakat. Di antaranya ada yang berprofesi sebagai guru, TNI, polisi, manajer ya, tenaga administrasi, pedagang, tukang, operator, petani, mahasiswa, ibu rumah tangga, pelajar, maupun yang lainnya ya. Kemudian yang ketujuh adalah pendidikan. Nah, pendidikan segmentasi patokannya adalah pendidikan yang meliputi SD, SMP, SMA, lulus SMA, sarjana, atau master ke atas. Kemudian dari segi kepemilikan rumahnya, patokannya adalah kepemilikan rumah yang meliputi rumah sendiri atau menyewa. Jenis ini dipakai oleh pengusaha di bidang perumahan biasanya ya. Kemudian yang ke-9 adalah tentang agama ya. Agama segmentasi patokannya adalah agama yang meliputi agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu ya. Kemudian yang terakhir berdasarkan ras kebangsaannya, segmentasi patokannya adalah ras kebangsaan yang meliputi Indonesia, Korea, Amerika, Jepang, Inggris, dan sebagainya. Itu adalah variabel demografi. Selanjutnya adalah variabel psikografis. Nah, variabel psikografis didasarkan pada ciri-ciri kepribadian seorang pembeli. Segmentasi psikografis mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah status sosial. Status sosial segmentasi patokannya adalah status sosial masyarakat. Contohnya yaitu pimpinan masyarakat ya, pendidik, golongan elit, menengah, atau juga bisa dari golongan menengah ke bawah. Nah, kemudian dari gaya hidupnya. Nah, segmentasi patokannya adalah gaya hidup masyarakat. Contohnya yaitu masyarakat perkotaan memilih gaya hidup modern, sedangkan masyarakat pedesaan memilih gaya hidup yang sopan, sederhana, namun arif serta bijaksana. Dari gaya hidup ini tentu produk yang akan kita tawarkan juga akan berbeda. Nah,
Kemudian yang ketiga adalah kepribadian. Kepribadian segmentasi patokannya adalah kepribadian manusia. Contohnya kepribadian antara lain seorang penggemar, pecandu, pemerhati, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh narasi dalam mensegmentasi suatu produk. Contoh ini adalah segmentasi dari produk Aqua. Narasinya begini. Di segmentasi geografisnya, Aqua menunjukkan semua pasar yang ada di wilayah Indonesia. Nah, ada variabel apa di sini? Dari segmentasi geografisnya ada variabel wilayah, ya, kewilayahan, yaitu Indonesia. Tidak hanya di perkotaan, tapi kita juga bisa menemukan produk Aqua di pinggiran kota, bahkan pedesaan. Dari alinea pertama ini, ya, ini menjelaskan tentang kewilayahan. Nah, kemudian yang kedua, secara demografis, ya, berarti tentang kependudukan. Aqua menargetkan orang-orang di semua kalangan dan jenis kelamin. Tuh, ada jenis kelamin, ya, bahwa Aqua ini menargetkan orang-orang di semua kalangan, semua pekerjaan, ya kan, dan semua jenis kelamin. Nah, produk Aqua diproduksi untuk semua kalangan dan untuk dikonsumsi siapa aja. Artinya di sini tidak ada batasan demografis, tidak ada batasan umur yang dijelaskan di sini. Nah, artinya produk Aqua bisa dikonsumsi oleh mereka yang usia muda, usia remaja maupun usia tua. Bisa dikonsumsi oleh siapa saja. Nah, kemudian yang ketiga, secara psikografis, nah, Aqua ditujukan untuk kalangan kelas sosial menengah. Ini di sini ada kelas sosial, ya. Ada variabel status sosial, yaitu kelas sosial. Tapi juga untuk kelas kalangan bawah. Nah, dia dijelaskan juga untuk kalangan bawah. Mengingat ada harga kemasan yang bisa dijangkau kelas kalangan bawah dengan harga 1.000, mungkin Aqua gelas, ya, dan 3.000 ini untuk Aqua yang 600 ml mungkin. Nah, selain itu Aqua diperuntukkan bagi orang-orang dengan gaya hidup praktis. Ada apa itu? Ada variabel gaya hidup. Gaya hidup praktis dan sehat dengan kemasan yang mudah didapat dan dibawa, sehingga Aqua cocok bagi orang aktif dengan mobilitas yang tinggi. Ini tentang kepribadian. Kepribadian orang yang aktif dengan mobilitas yang tinggi. Nah, ini adalah contoh dari segmentasi pasar produk Aqua.